Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Eh, yang terhormat, yang sudah hadir dan bergabung bersama kita, Bapak Pendeta Alben Yeremia Sinaga, selaku Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia. Dan teman-teman saya yang saya banggakan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi kita untuk mengenai pembelajaran pendidikan agama-agama dunia. Dan mengenai wawancara ini, kita semua semoga selalu dilancarkan untuk semuanya. Dan silakan teman-teman nanti bisa mengajukan pertanyaan dan nanti Bapak Alben akan menjawab secara singkat, padat, dan jelas karena mengenai waktu yang sudah ditentukan juga ya Pak ya. Dan juga nanti pertanyaan pertama kita akan mulai dari Kak Ferry terlebih dahulu. Silakan Kak Ferry, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Dini. Semoga suara saya terdengar jelas ya di sini. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Pak Pendeta Alben Sinaga, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Langsung saja Pak ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah mengapa ada penciptaan dunia dan ada perbedaan agama Bapak? Ya, Itu saja Pak, singkat. terima kasih. Saya akan Terima jawab kasih. singkat ya. Berbicara tentang penciptaan dalam pandangan iman kami Kristiani itu berwujud dari kejadian pertama. Kitab Kejadian pertama ayat 1 dan seterusnya, yaitu mengenai tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, mengapa ada penciptaan? Kita akan kembali dulu kepada Allah. Allah itu sudah ada. Oke? Allah itu sudah ada dan sebelumnya juga ada dan saat ini dan akan selalu ada. Ya, karena itulah dia menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ada istilah bahasa Yunani atau Ibraninya ex nihilo. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya mengapa ada penciptaan. Ya, kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Dan menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke, tadi saya katakan bahwa Allah itu adalah Allah yang sudah ada sebelum ada penciptaan. Sebelum ada langit dan bumi segala isinya. Ya kan? Oleh karena itu Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang pertama dia ciptakan langit dan bumi. Nah, kalau kita berbicara masalah penciptaan menurut iman Kristiani ada 6 hari penciptaan. Tapi penciptaan permulaan ini belum termasuk penciptaan yang dimaksud dengan hari pertama. Tapi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya, tapi bumi masih gelap gulita, kosong, hanya ada di sana roh Allah melayang-layang di atas permukaan itu. Oke? Nah, oleh karena itu Allah harus ya menyediakan semua apa yang menjadi kebutuhan, apa yang harus diisi di dalam alam semesta ini. Kalau berbicara tentang gelap gulita, ibaratkan kita punya mata, kita pejamkan sebentar, lalu apa yang kita lihat? Masih gelap ya, saudara ya, teman-teman. Gelap, tidak ada yang kita lihat bentuk bumi ini karena masih gelap gulita. Oleh karena itu perlulah di sana penciptaan untuk mengisi ya, mengisi alam semesta ini setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Maka hari pertama dikatakan Allah menciptakan terang dan gelap. Itu hari pertama.
Setelah itu kita lihat di sana, lalu mulailah itu ya terang dan gelap itu kita melihat ada bentuknya, tapi belum ada isinya. Kan begitu ya? Belum ada isinya. Maka saya katakan tadi yang tidak ada menjadi ada. Maka hari berikutnya yang kedua adalah Allah menjadikan juga cakrawala. Kita lihat di sana nanti ada alat-alat benda penerang yang tidak disebut memang itu yang dikatakan alat-alat benda penerang itu bulan, bintang, dan matahari. Yang berikutnya lalu diciptakannya lah tumbuh-tumbuhan, ya tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Ada yang berbiji, ada yang tidak berbiji dan pohon-pohonan. Lalu kemudian menyusul di hari yang berikutnya, ya. Lalu diciptakanlah itu apa? Itu binatang-binatang yang merayap di laut dan yang lainnya. Sampai hari kelima dan hari keenam, Allah menciptakan binatang-binatang melata. Lalu ya di hari yang sama itu juga Allah menjadikan manusia. Kenapa yang Allah menjadikan manusia yang terakhir? Karena semuanya harus diperlengkapi. Karena semua yang ada di alam semesta ini adalah kebutuhan makhluk hidup, terutama manusia sebagai makhluk sosial. Oke, itulah sebabnya setelah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka Allah sendiri melihat ciptaannya, lalu dia berkata bahwa semuanya indah, ya semuanya indah dan baik adanya, sangat baik. Nah, artinya selesailah penciptaan itu yang sudah tidak ada tadi menjadi ada, diciptakan semua keperluan kebutuhan yang mutlak bagi manusia dan makhluk yang lain. Itulah sebabnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini saling membutuhkan satu dengan yang lain supaya terjadi sebuah ekosistem atau keseimbangan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya kan 40 menit. Kalau saya alirkan nanti kemana-mana bisa. Oke, ada lagi. Oke. Oke, dari Kak Ferry sudah cukup ya, jawabannya sudah cukup ya Kak Ferry ya. Oke. Ada lagi mungkin ya, yang satu tadi apa? Ya Pak, mungkin sedikit terkait dengan perbedaan agama ya Pak. Tadi kan kalau terkait penciptaan sudah disinggung di kejadian 1:1, mungkin sedikit mengenai perbedaan agama Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita lihat di sini perbedaannya adalah begini. Kita tahu bahwa manusia diberikan Tuhan akal dan budi, pikiran. Makanya manusia menurut iman Kristiani dibentuk dan dibuat trikotomos. Oke, trikotomos mempunyai roh, jiwa, dan tubuh. Oke. Roh itu adalah bagian dari hidup manusia untuk dapat mengenal Allah. Oke ya. Kalau kita nanti masuk dalam kejatuhan manusia, nanti ada hubungannya memang. Ya. Kalau menurut iman Kristiani bahwa kenapa manusia itu putus hubungannya dengan Allah? Yang putus adalah roh. Kalau sudah putus hubungannya dengan roh, dengan Allah, maka tidak bisa mengenal Allah secara pribadi. Karena sudah mati karena dosa. Oleh karena itulah, maka manusia yang punya roh ini tadi, ya, yang punya roh dan kemudian ada jiwa, ya, roh dan jiwa. Jiwa manusia adalah bagian manusia yang dapat mengenal dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu, kenapa ada perbedaan kan begitu tadi? Perbedaan agama itu kembali kepada keyakinan. Karena manusia diberikan akal budi dan pikiran dan ingin tahu. Karena manusia adalah berpikir bahwa manusia ini pasti ada yang menciptakan. Kalau ada yang menciptakan, pasti ada si pencipta. Oleh karena hati nurani manusia inilah ingin tahu. Ingin tahu untuk mencari kepada siapa dia dapat untuk hidup damai. Aman, nyaman, lalu mengadukan segala
persoalan hubungan hidupnya. Oleh karena itu manusia mulai mencari karena ada akal budinya. Sekalipun itu mungkin berbeda-beda. Makanya manusia mulai mencoba dirinya ada pendekatan kepada hal-hal, contohnya. Ya, contohnya kalau kita lihat ke zaman dulu contohnya gini. Waduh, mereka cari sesuatu kekuatan yang baru di luar dari kekuatan kemampuan manusia. Ya kan? Mulailah mereka belajar dalam pendekatan, contohnya ke batu-batu, ke gunung-gunung, kan gitu kan? Ke lembah-lembah, oke? Ke jurang-jurang. Yang dianggap di sana itu adalah ada sesuatu kekuatan yang baru, oke? Ada kekuatan yang baru yang sanggup mampu untuk menjembatani mereka berhubungan dengan mereka. Itu yang disebut tadi, mereka disebutlah itu dewa-dewa. Dewa. Nah, maka ketika mereka menyembah di sana, mereka sebutlah itu dewa. Terserah mau dewa apa. Nah, berarti ini sudah termasuk sebuah keyakinan dan kepercayaan. Kalau dulu dikatakan itu agama kepercayaan. Kan begitu ya? Agama kepercayaan sebelum datang agama-agama yang lain. Termasuk di Indonesia. Masuklah agama-agama kita maaf ya, Muslim, Kristen, dan yang lain. Ya, dari dunia Arab sana. Menyampaikan satu keyakinan kepada orang-orang yang belum memiliki keyakinan secara mutlak. Oleh karena itulah, maka manusia memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Ya, menurut panggilan hati nurani masing-masing. Ya, karena dikasih kebebasan ya teman-teman ya, dikasih kebebasan. Ya, karena agama itu adalah tidak paksaan, tapi menurut panggilan hati masing-masing. Karena Tuhan kasih kita kebebasan, berakal budi yang sehat untuk mengambil sebuah keputusan kepada siapa kita untuk berkeyakinan. Termasuk Muslim, termasuk Kristen, termasuk Bunda, termasuk Hindu. Oke ya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, oke. Terima kasih Kak Ferry atas pertanyaannya dan Pak Alben juga terima kasih atas jawabannya. Lalu selanjutnya dari Kak Kevin akan mengajukan pertanyaan. Silahkan Kak Kevin. Baik, terima kasih Kak Dini atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Alben atas penjelasannya yang tadi luar biasa sekali. Saya Kevin izin bertanya Pak mengenai apa yang menyebabkan manusia terjatuh ke dalam dosa begitu Pak. Iya. Kalau saya jelaskan ini saya dari sudut pandang iman Kristiani memang agak panjang, ya. Tapi ada dasarnya, ya. Ada dasarnya itu kalau menurut pandangan iman kami yaitu dalam Alkitab Kejadian pasal yang kedua dan ketiga, ya. Kedua dan ketiga. Disitulah sebenarnya masuknya dosa ke dalam umat manusia, ya. Apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa? Nah, sebelum saya jawab sebenarnya itu, ini apakah dosa itu ada atau tidak? Ya kan? Bagaimana kita membuktikan kenyataan dosa itu ada? Ya kan? Nah, oleh karena itu teman-teman, saya mau katakan, ya kita buktikan dulu. Ada enggak kenyataan dosa? Satu, saya katakan dulu, kenyataan akan dosa adalah ciptaan menyatakannya. Ya, ciptaan menyatakannya dengan arti bagaimana alam semesta ya menyatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Perbedaan antara hidup dan mati, kerukunan dan perpecahan, keindahan dan kerukunan, terang dan gelap menyatakan ada dosa. Oke ya, itu menurut ciptaan ya. Terjadinya satu permusuhan itu antara satu dengan yang lain adalah itu karena ada dosa. Kenapa? Karena masa Adam dan Hawa pada waktu itu di Taman Eden menurut iman kami, iman Kristen ya, bahwa di Taman Eden itu adalah ada damai, sejahtera, sukacita, tidak ada permusuhan, manusia pun itu bisa berdamai dengan binatang. Kan begitu ya? Makanya di Taman Eden ini dikatakan taman yang mulia. Tapi kita lihat di sana, ya. Kemudian
yang berikutnya, ada juga sejarah menyatakan bahwa manusia itu, ya, sejarah menyatakan ada dosa. Ya, gambaran yang tersingkat dalam akan sejarah dengan manusia dengan kekacauan, kebingungan, peperangan itu juga sama seperti yang saya katakan tadi. Lalu akal manusia juga menyatakannya itu ada dosa. Oke? Karena kita berpikir kita punya akal yang sehat. Lalu hati nurani manusia juga menyatakan bahwa ada dosa. Ya, dan lalu kemudian sebuah pengalaman manusia juga menyatakan bahwa ada dosa. Lalu agama-agama manusia pun yang ada di dunia ini juga menyatakan ada dosa. Oke? Lalu orang-orang percaya juga menyatakan ada dosa. Lalu Alkitab katakan juga ada dosa. Oleh karena itulah, teman-teman, ya, apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa? Nah, saya mau katakan itu, ya, yang menyebabkan salah satu adalah saya akan sampaikan, ya, buat kita dulu bahwa salah satu, kalau kita masuk di dalam Kejadian pasal 2, ya, pasal 2 di ayat yang ke 15, 16, saya baca ya, kalau menurut, ya, Tuhan telah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini yang menjadi konteks yang paling awal. Bagaimana, ya, yang menjadi manusia itu jatuh dalam dosa. Oke, saya mau sampaikan buat kita contohnya. Di Taman Eden, Tuhan memberikan sebebas-bebasnya untuk menikmati semua yang ada di alam itu. Oke? Semua dikasih kebebasan, terserah apa yang mau dilakukan, dimakan oleh Adam dan Hawa. Tapi ingat, sebebas-bebasnya manusia, ternyata juga Tuhan memberikan aturan kepada manusia. Oke? Tuhan memberikan aturan dan perintah. Maksud dan tujuan Allah adalah bahwa karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka apakah manusia itu turut taat atau tidak? Makanya manusia dikasih kebebasan, tapi kita terbatas. Ibaratkan kita, saudaraku, lewat jalan menaik motor atau mobil, bebas kita. Sepertinya tidak ada hambatan. Tiba-tiba ada apa? Lampu merah. Lampu merah yang tidak bisa kita tabrak, harus kita stop. Tapi kalau kita tabrak lalu terus, apa yang terjadi? Kecelakaan. Makanya upah dosa adalah maut. Oke? Upah dosa adalah maut. Itu yang disebut tadi. Maka apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa? Salah satu, ya, catatan saya adalah bagaimana manusia itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Kemudian kalau saya baca ini, saya baca lagi ini, ya. Saya baca pasal 3. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, contoh. Adapun ular ialah yang paling cerdik, dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perhatikan. Ada kata-kata yang sudah dipoles oleh ular atau sibolis itu. Sibolis, ya, iblis, ya. Ada yang mengapa? Untuk meyakinkan sebuah pendengaran, lalu kemudian akan diproses oleh si Hawa nanti. Ya. Lalu dikatakan begini, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu menyangka lagi begini, ia berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan, ada penambahan? Ada.
Makanya ular atau iblis itu adalah sesuatu yang suka untuk memutarbalikkan, memberikan sebuah keyakinan kepada seseorang. Itulah yang didengar oleh Hawa. Oke, dari mana asal dosanya tentunya? Bagaimana jatuhnya si ayat mereka ini? Karena dia memberikan sebuah, ya, membuka hatinya. Apa yang diberikan oleh ular itu, pandangan-pandangan yang meyakinkan Hawa. Oke, meyakinkan Hawa. Lalu apa yang dilakukan Hawa lagi? Dia memberikan sebuah pandangan bahwa buah itu sepertinya menarik hati. Karena dari seluruh buah yang ada di Taman Eden itu ternyata berbeda daripada buah yang ada di tengah-tengah pohon taman itu. Sangat menarik sekali, ya. Sangat menarik sekali. Oleh karena itu pandangan ini, ya, begitu menarik hatinya Hawa. Setelah itu dia mulai, ya, kata yang menjadi masalah adalah dia tidak mengingat apa yang diperintahkan oleh Tuhan supaya dia tetap taat kepada dia. Ternyata dia tabrak, gitu ya. Artinya ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah itulah yang mengakibatkan jatuhnya dalam dosa. Oleh karena itu, dosa dalam definisinya adalah pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bisa ya? Jadi itu salah satu membuka diri hati, lalu kemudian meresponi yang salah. Lalu kita lihat di sana bahwa terjadi sebuah tabrakan ataupun menabrak kebenaran firman Tuhan. Ya, karena di dalam ini, saudaraku, saya katakan begini, Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk dicobai oleh ular untuk membuktikan apakah mereka akan mengadakan pengabdian tertinggi dari kehendak bebas mereka atau kepada kehendak Allah dalam ketaatan yang disertai kasih atau mengikuti kehendak diri. Ini yang menjadi masalah. Kenapa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Karena ada kehendak diri. Salah satu kehendak diri adalah kalau kita baca di dalam Yesaya 14 ayat 12 katakan begini. Ini salah satu malaikat Tuhan yang sangat dekat melayani pencipta alam semesta ini, ya. Oke. Dia mulai berpikir, malaikat ini begini. Mulai dia menyombongkan dirinya, ya. Mulai dia menyombongkan dirinya. Saya akan baca dulu sebentar ya, supaya dapat ya. Ya. Saya baca dulu gini, supaya nanti saya baca ya. Yesaya 14 ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Saya akan uraikan panjang lagi ini, tapi singkat saja. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, perhatikan apa yang muncul di dalam hati malaikat tadi yang dekat melayani Tuhan. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Perhatikan, mengatasi segala sesuatu. Ya, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak apa? Hendak menyamai yang maha tinggi. Sudah? Apa yang muncul di sana hatinya si malaikat tadi? Munculnya di sana, saudaraku, yaitu kita lihat di sana kesombongan, keserakaan atau nafsu. Kemudian kesombongan dan kehendak diri. Ingin mau menyatakan menyamai dirinya maha tinggi. Berarti menggeser kedudukan maha tinggi. Sudah? Menggeser kedudukan maha pencipta. Lalu dia katakan tadi, aku menamai maha tinggi. Bayangkan yang diciptakan mau mencoba menggeser kedudukan pencipta. Kita tahu malaikat itu adalah ciptaan. Manusia berbeda dengan diciptakan dengan malaikat. Malaikat diciptakan dengan firman dan perkataannya yang berkuasa. Tapi manusia diciptakan Tuhan bukan melalui mulutnya, tapi dia membentuk dari debu tanah,
lalu dibentuk, lalu diberikan napas kehidupan. Oleh karena itulah, maka ya derajat yang paling tinggi di hadapan Allah, malaikat atau manusia? Tentu manusia. Kenapa? Karena manusia kalau jatuh, Tuhan masih mencari dan mengampuni. Tapi kalau malaikat jatuh dari surga, dia akan buang, lempar dari surga, lalu dibuang ke bumi ini. Inilah dunia ini disebut kegelapan, dikuasai oleh Lucifer, ya, yang disebut bahasa kami Lucifer, yaitu penguasa alam semesta ini. Bintang timur putra fajar. Makanya bintang timur putra fajar, malah ya, iblis juga adalah punya ya sesuatu yang luar biasa. Makanya iblis bisa memberikan kekayaan, kecantikan, dan yang lain-lain, dan menjanjikan kepada manusia. Tapi ujung-ujungnya adalah, endingnya adalah maut dan kematian. Oke? Jadi yang paling definisinya adalah apa yang membuat jatuh manusia? Satu, kesombongan, ya, kesombongan, lalu kehendak diri, ya, lalu apalagi keserakahan. Ingat, Allah berkata dalam Alkitab, kesombongan adalah langkah awal kehancuran manusia. Kita berkata, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya. Kak Kevin, sudah cukup atau belum pertanyaannya? Ya, sudah cukup Pak. Terima kasih. Jelas sekali penjelasannya. Iya. Yang lain mungkin ada? Oke. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari saya sendiri, Pak. Saya ada pertanyaan. Sebenarnya iman yang sesungguhnya menurut umat Kristiani itu apa sih, Pak? Seperti itu. Iya, iman ya. Terima kasih, Bapak. Gini ya. Iman adalah sesuatu keyakinan, kepercayaan, ya, keyakinan, kepercayaan atau sebuah karunia Allah yang dikerjakan menurut iman Kristen ya, menurut iman Kristen, suatu keyakinan, kepercayaan, sebuah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati manusia oleh Roh Kudus. Oke, karena apa saya katakan? Karena yang membuat orang orang bertobat, Alkitab berkata hanya dengan Roh Allah, ya, hanya dengan Roh Tuhan yang menghidupkan dan memandu semua kemampuan kita menuju satu tujuan. Oleh karena itu, yang iman harus mempunyai sentral yang pasti. Oke, keyakinan yang sentral yang pasti yang diajarkan dan berfokus kepada oknum atau pribadi siapa. Itu kalau menurut ya kan, harus oknum kepada siapa, pribadi kepada siapa. Karena iman itu juga memang begini di dalam Ibrani ya, saya bacakan sedikit ya. Kalau Ibrani gini. Ibrani pasal 1 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa? Kenapa dikatakan dasar dari segala sesuatu? Saya akan sampaikan dari contoh murid Tuhan Yesus si Thomas. Thomas tidak percaya pada waktu itu kalau Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi ketika dia berdebat dengan teman-temannya, saya tidak percaya kalau sebelum saya raba tangannya. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri, lalu berkata, Thomas, rabalah tanganku. Lalu Thomas meraba tangan Yesus, lalu dirabahnya tangannya berlubang. Lalu Yesus katakan begini, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Oke? Apa hubungannya dengan Ibrani ini? Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke? Menurut iman Kristiani adalah sesuatu yang kita imani ya untuk ke depan sekalipun kita belum lihat. Kalau kita sudah lihat sesuatu itu bukan iman. Karena iman itu adalah sebuah harapan ke depan ya yang akan sesuatu terjadi dalam diri kita.
itulah sebabnya Yesus katakan, berbahagialah orang yang percaya, ya, walaupun tidak melihat. Artinya ada sebuah harapan bagi iman seseorang itu, iman orang Kristen. Jadi iman itu adalah sebuah keyakinan. Contoh Abraham. Abraham diperintahkan keluar dari tanah Ur Kasdim. Abraham, pergilah dari tempat ini. Tinggalkanlah tempat ini. Sekarang, adakah Tuhan kasih tempatnya? Tidak. Apakah Tuhan katakan pergilah ke Galilea? Pergilah. Enggak. Tidak ya. Tapi hanya Tuhan perintahkan ke Abraham. Abraham, pergilah. Tinggalkanlah daerah ini. Pergilah. Tapi Abraham tidak tahu kemana dia berjalan. Karena tidak dikasih tahu kota mana, daerah mana, wilayah mana. Tapi dengan keyakinan, perhatikan ya. Dengan keyakinan dan ketaatan dan iman dia lakukan, kerjakan itu, terus dia kerjakan. Lalu dia temuilah di mana dia berada, di mana dia tempatkan, di mana dia tunjukkan Tuhan, untuk di mana dia tinggal. Itulah yang disebut iman. Iman sesuatu harapan yang harus dilakukan, dikerjakan untuk mewujudkan sesuatu yang tidak kelihatan menjadi kenyataan. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Jawaban yang sangat menarik dan ilmu baru untuk kami. Untuk Kak Ulfi, silahkan mengajukan pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Kak Dini, terima kasih Pak Alben untuk kesempatannya. Di sini saya mau mengajukan pertanyaan, Pak. Siapa yang berhak masuk surga? Kemudian apa yang harus dilakukan agar kita masuk surga? Terima kasih. Iya. Jadi saya sampaikan dalam pandangan iman Kristiani ya. Oke. Baik. Ini berbicara mengenai tentang siapa masuk ke dalam surga. Saya pikir ini semua orang dan semua agama, ajaran agama ingin masuk surga, ya, ingin masuk surga. Iya. Tapi untuk masuk surga ini kan ada juga persyaratan-persyaratan yang harus memang ditaati oleh manusia. Bagaimana persyaratan-persyaratan ya yang ditentukan oleh ya Tuhan untuk memasuki ke arah sana. Kan begitu ya. Nah, kenapa perlu kita masuk surga? Tentunya kan, karena surga itu harus kita tahu dulu. Surga itu adalah kehidupan yang penuh damai sejahtera. Hidup kekal selama-lamanya. Kekal berarti tidak berkesudahan. Oke? Kekal tidak berkesudahan. Kemudian, apakah di surga itu masih ada ratap tangis dan gertak gigi? Tidak ada. Karena surga itu adalah tempat yang penuh dengan kemuliaan dan kita akan berjumpa dengan pencipta kita yang kita yakini. Kan? Seperti iman Kristiani akan berjumpa dengan Tuhan di sana nanti. Lalu kalau kita ketemu di sana, berjumpa di sana, masih ada enggak sifat kedagingan? Tidak ada. Karena semua tubuh kita ini sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Makanya nanti ya kita tidak akan cari lagi Indomie di sana. Tidak akan cari pacar lagi, suami atau lain. Tidak ada di sana. Karena seluruh unsur-unsur aspek kedagingan itu sudah dimatikan. Ya, karena yang masuk surga adalah hanya hidup dalam kekudusan. Makanya masuk dalam surga itu adalah ya, kekudusan. Nah, oleh karena itu, siapa yang mau masuk di sana? Nah, menurut iman Kristiani, pada mulanya manusia adalah Alkitab katakan Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini, apapun bentuk kekayaan dan jabatannya dan kepintaran kehebatannya, tidak terlepas dari ikatan dosa. Manusia sudah berada dalam perhambaan dosa. Ya, okay? Maka manusia katakan, Alkitab katakan, tidak ada yang benar, semua dalam keadaan salah. Makanya seluruh seantero hidup manusia ini berada dalam perhambaan dosa. Maka hidup manusia berada dalam kegelapan, percideraan, permusuhan,
ya, perzinahan, perselingkuhan, penyembahan berhala dan yang lain. Kan begitu ya? Oleh karena itulah menurut iman Kristiani bahwa siapa yang bisa menjembatani ini supaya bisa masuk surga. Oke? Baik, saya mau akan sampaikan buat teman-teman di sana ya. Ya. Saya akan membuat begini. Kalau saya ajak kalian pergi ke restoran yang paling enak di Surabaya. Oke? Lalu saya katakan, ayo teman-teman kita ke restoran Surabaya. Di sana katanya paling top. Ya, katakanlah di seluruh Indonesia, bukan seluruh dunia. Ya, pokoknya enak sekali, memuaskan, enak. Pokoknya tidak ada kurang satu apapun. Oke, saya mau Pak. Saya mau siap Pak. Pastikan saudara akan bertanya. Pastikan. Kok Bapak ngajak ke sana, Bapak dari mana? Oke? Bapak dari mana asalnya? Oh, saya dari Sumatera. Udah? Ya, aku dari Sumatera. Kok Bapak pernah nggak datang ke sana? Tahu nggak restoran yang bagus itu yang ada di Surabaya? Kan Bapak dari Sumatera. Oke? Kan kalian ingin tahu loh, dari mana saya, apakah saya dari sana atau tidak? Lalu saya katakan begini, iya saya memang dari Sumatera. Tapi kan saya dengar-dengar bahwa di Surabaya itu makanan yang paling enak, restoran yang hebat dan yang lain. Lalu kalian tanya, bagaimana Bapak membawa kami ke sana nanti? Kita sampai ke restoran sana, Bapak sendiri nggak tahu, bukan dari sana, bukan dari Surabaya. Lalu saya katakan begini, kita sama-sama cari. Kita sama-sama cari restoran itu di mana. Saya mau katakan buat kalian, ya. Aku membawa kalian, tapi aku sendiri tidak tahu di mana restoran Surabaya. Sudah? Kalau saya tidak tahu restoran Surabaya, berarti samakah posisi saya dengan saudara? Sama. Sama karena tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Oleh karena itu, maka saya seorang pemimpin yang buta, memimpin orang yang buta, maka sama-sama masuk nanti ke dalam lubang. Sudah? Oke. Itu ya. Oleh karena itulah, maka iman Kristiani melihat bahwa dunia ini manusia tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dirinya dari dosa dan pengampunan. Oleh karena itulah, maka Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini setelah percakapan dengan Nikodemus sebagai pemimpin agama Yahudi. Waktu mereka bercakap-cakap dengan Nikodemus, dengan Yesus pada waktu itu, lalu katakan, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak akan melihat kerajaan surga. Siapa Nikodemus katakan begini, bagaimana caranya supaya aku masuk lagi ke dalam rahim ibuku, sedangkan ibuku sudah tua? Lihat, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang hebat, cerdas, tapi tidak tersentuh dengan hal-hal rohani. Apalagi berbicara tentang kerajaan surga. Lalu Yesus katakan begini lagi, kalau kau tidak dilahirkan kembali, ya, maka engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Pertama, ya, melihat kerajaan, lalu masuk kerajaan surga. Lalu bingunglah Nikodemus. Lalu Yesus katakan begini, kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Artinya pertobatan. Ingat ya? Pertobatan. Pertobatan artinya meninggalkan semua kehidupan lama itu berbalik 180 derajat. Oke, meninggalkan kehidupan yang lama. Maksudnya begini, saudaraku ya. Bagaimana kita masuk surga? Siapa yang masuk surga? Semua orang menginginkan untuk masuk surga. Oke? Menurut iman masing-masing, kepercayaan masing-masing. Benar ya? Apapun agamanya semua. Oh ya, tapi saya akan bacakan contoh. Saya bacakan begini. Menurut iman kami dalam Alkitab begini.
Yohanes pasal 10 ayat 1 ya sampai dengan berikutnya. Saya baca ya. Aku berkata kepadamu, itu berbicara kepada semua murid-muridnya pada waktu itu. Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Coba analisa dulu ini ayat ini ya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Lalu di ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Menurut iman Kristen. Ya. Ada dua versi. Ya, ini Yesus menyediakan tempat. Tempat itulah yang disebut tadi nanti bahkan berjumpa dengan anak domba Allah, yaitu Yesus. Tetapi Yesus menyediakan pintu. Pintu itu supaya domba itu masuk melalui pintu yang sudah disediakan. Sudah? Tetapi ternyata ada juga domba-domba yang tidak melalui pintu itu. Bagaimana cara mereka untuk masuk ke tempat itu? Padahal sama tujuan loh, maksud saya, ya. Sama tujuannya, ya, tapi berbeda untuk melangkah masuk ke dalamnya. Ayat pertama tadi katakan apa? Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Perhatikan. Di luar dari pintu yang disediakan oleh Yesus, apabila melompat dari pagar dalam tujuan yang sama, Yesus katakan pencuri dan perampok. Pencuri dan perampok adalah bagian dari perbuatan iblis. Karena mencuri dan perampok adalah dosa. Roma pasal 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia adalah hidup yang kekal. Sudah? Harus melalui pintu yang disediakan oleh Yesus. Supaya masuk dalam perjamuannya nanti. Itu perjamuan yang disebut tadi adalah akan bertatap muka dengan pencipta. Yaitu Allah yang disembah Kristiani, yaitu Yesus. Oke? Berarti di luar daripada pintu ini disebut tadi perampok. Kalau perampok berarti harus dihukum. Kan begitu ya? Harus dihukum, yaitu hukumannya adalah maut. Sebab upah dosa adalah maut. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena di Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan begini. Ya. Dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, seluruh murid-muridnya pada waktu itu, ya, dan sampai sekarang, dikatakan begini, akulah jalan dan kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, mengapa tadi saya sampaikan itu kepada saudara? Ya, kenapa Yesus berkata seperti itu sangat luar biasa? Karena dia dari surga. Sudah? Dari surga berarti mengajak ke surga. Karena dia dari surga dan pemilik surga. Berarti Yesus bukan pemimpin yang gelap, yang rabu, yang abu-abu, tetapi jelas datangnya dari surga. Itulah berinkarnasi dengan manusia. Oleh karena itu, saya akan bacakan lagi, dikatakan, aku adalah dari atas, kamu adalah dari dunia, kata Yesus kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, di mana aku berada, kamu juga akan berada. Itu maksudnya ya. Oleh karena itu, dikatakan Yesus, siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan surga, semua orang pasti merindukan ke sana. Tapi saya jelaskan iman Kristiani tadi, bahwa dikatakan tidak ada jalan lain. Dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa Pencipta kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, di dalam Lukas
pasal 16 ayat 16 katakan begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itulah kepastian iman pengharapan Kristen kepada Tuhan untuk masuk dalam surga. Oleh karena itu, menjembatani masuk surga harus kita tahu melalui pintu itu. Siapa pintu itu? Setelah kita tahu pintu itu masuk ke dalamnya, maka kita akan tunduk taat sujud untuk melakukan perintahnya. Pada satu kelak nanti, sangkakala Allah berbunyi, maka gerejanya akan terangkat masuk surga. Itulah kami sebut itu eskatologi, pengangkatan gereja pada akhir zaman. Sebab Yesus datang nanti bukan lagi juru selamat, tapi dia sebagai hakim dunia ini. Oke, yang akan menghakimi semua orang Kristen apapun itu bentuknya, mau pendeta atau di mana, semua yang ada di muka bumi ini. Dia akan hakimi. Lalu dia buka buku kehidupan. Bila ada nama kita di sana di dalam buku kehidupan, maka kita layak masuk surga. Itu artinya. Ya. Seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Sangat bermanfaat buat kita untuk memahami agama yang di luar anutan kita ya, Pak ya. Selanjutnya di sini sebelum kita mengakhiri wawancara ya, Pak ya, apa ada pertanyaan yang mau disampaikan kembali dari rekan-rekan mengenai materi yang disampaikan? Kak, aku mau nanya. Boleh, silakan. Baik, makasih Kak. Jadi Visi mau tanya, kalau untuk kita sebagai mahasiswa atau karyawan saat ini itu kan pergaulan tuh lagi bebas ya. Nah, cara kita sebagai manusia untuk menghindari pergaulan-pergaulan masa kini tuh seperti apa ya Pak? Terima kasih. Ya, benar itu. Itu ya sekarang pergaulan ini sangat riskan ya. Sangat riskan sekali. Jadi terima kasih pertanyaannya itu, perhatikan. Saya mau kasih tahu karena ini saya juga adalah orang lapangan. Selalu survei kemana, bagaimana perkembangan zaman sekarang, apalagi dunia masa kini. Karena ini kan dunia maya ataupun dunia milenial, ya kan? Yang mudah kita dapatkan seluruh info, ya. Apalagi sekarang media-media sekarang itu. Berbeda dengan kami zaman dulu, ya. Kami waktu zaman kami dulu tahun 80-an adalah kami hanya dapat info berita itu hanya ada 3 jenis. Dari contohnya kami dari gereja, dari sekolah, ya kan? Dari sekolah, dari kemudian ada radio kecil. Ya, radio kecil. Jadi medianya sangat sedikit sekali. Ya, tentu perkembangan zaman pun kami agak sulit untuk mendapatkannya. Kan begitu? Berbeda zaman sekarang ya, saudaraku ya. Sekarang saudaraku, saudara di sini ada semua kan? Ada ya? Ada di sini media informasi semua kan? Di media ini ya, ada semua. Ya kan? Apa yang kalian inginkan ada di situ semua. Iya, oke? Bagaimana kita supaya ya teman-teman itu menghadapi pergaulan sekarang ya? Saya mau katakan begini. Pergaulan yang bebas merusak kebiasaan baik. Sudah jelas ya? Pergaulan yang bebas akan merusak kebiasaan yang baik. Makanya kejahatan, kenakalan itu, baik itu tidak dibatasi dengan umur, mau orang tua, remaja, dan pemuda mahasiswa. Kalau pergaulan kita bebas, maka itu akan bisa merusak mental dan pikiran kita. Satu ya. Kemudian kalau kita punya pergaulan yang bebas, maka akan merusak fokus konsentrasi kita untuk menuju masa depan kita. Ya kan? Makanya saya selalu katakan mahasiswa saya, fokus ya, konsep. Ya,
supaya kamu boleh dapatkan hasil yang kau kerjakan, yang hasil yang kau perjuangkan selama ini. Harus kau bawa satu kertas yang berharga, yang sangat luar biasa sebagai bukti bahwa engkau ya sudah berkorban keras dan bekerja keras selama ini supaya engkau memiliki masa depan. Oke, ya. Pergaulan. Ya. Pergaulan itu bisa mengakibatkan beberapa aspek. Baik itu pergaulan, maaf. Sekarang banyak disusupi sekarang contohnya mahasiswa. LGBT. Kalian kalau tidak selektif bergaul dengan teman-temanmu yang sejenis pun atau tidak sejenis, katakan sejenis, maka kamu bisa terseret dengan transfer spirit. Transfer spirit itu akan mengalir kepada dirimu sendiri apabila kamu tidak bijak. Karena salah satu adalah untuk mempengaruhi orang seperti yang biasa dilakukan oleh seorang perempuan, maka itu akan bisa mengakibatkan juga kepada temannya yang dia dekati. Itu yang disebut tadi lesbian. Yang kedua sama dengan homoseks. Oke, ya sama. Oleh karena itu apa yang kita perlukan sebagai mahasiswa? Bijak berteman. Oke ya, bijak berteman. Bijak dan berhikmatlah kalian. Jangan sampai rusak untuk masa depan kalian. Ya, pergaulan hati-hati. Kedua, fokus. Ya, fokus. Harus fokus. Oke. Harus fokus untuk ke depan. Apa yang harus kalian perjuangkan? Ya. Yang berikutnya saya tambahin lagi, kebanyakan sekarang mahasiswa saya satu serang aja ya. Ya. Mahasiswa saya bilang begini. Jangan saya dengar kalian main pakai obat. Kalian keluar atau saya keluar dari universitas. Maaf ini agak keras ya sedikit ya. Tidak Pak, tidak. Oke, saya akan lihat. Kemudian saya bilang begini. Teman-teman yang beragama Muslim ya, silakan kalian itu kalau ada bentuk pelayanan rohis, ambil bagian di dalamnya. Oke? Ambillah bagian di dalamnya supaya kita terbentuk di dalamnya, lalu kegiatan kerohanian itu ya adalah sesuatu yang mulia buat kalian. Benar, untuk menghindari sesuatu yang di luar daripada itu. Itu ambil bagian apa? Banyak yang harus kalian lakukan di dalam kegiatan rohis, kegiatan rokris, ya kan? Banyak. Itu membawa engkaumu nanti semakin level imanmu itu semakin kuat dan semakin teguh. Oke? Pergaulan. Oke, ya. Lalu media. Media ini harus kita bisa kuasai, jangan media ini menguasai kita. Ya. Ini media juga. Karena saya mau katakan disinilah kehancuran banyak orang. Kalau sejauh-jauh anak-anak kecil aja sudah sekarang susah. Sudah membangkang, melawan dan yang lain. Ya, apalagi kita mahasiswa dan yang lain ingin tahu segala-galanya. Sama saja dengan anak-anak juga ingin tahu. Ya, kalau kita sudah tertransfer spirit dari ini, maka ada keinginan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oke, kalian sudah tahu ya. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan sebagai pergaulan begini? Lihat, perkembangan zaman sekarang ya sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Perbedaannya apa? Satu adalah bagaimana IT ini tadi. Teknologi itu sudah secara mengglobal. Begitu cepat dan begitu luar biasa. Ya. Makanya banyak orang nanti tidak lagi menghargai agamanya. Tidak lagi menghargai imannya, tidak lagi menghargai orang lain sesama, bahkan tidak menghormati orang tua. Karena ini sudah termaterai. Karena ini akan membuat sesuatu yang sangat membuat otak manusia itu keras. Oke, ya itu ya satu pergaulan. Yang berikutnya, supaya kalian juga terhindar dari situ. Ingat, lihat bapak mama kita.
kalian ada dalam kandungan pada waktu itu 9 bulan. Betapa sedihnya, betapa beratnya dia harus menggotong kita di kandungan. Lalu dia melahirkan dengan cara yang sangat luar biasa. Lalu kita dilahirkan, lalu dibesarkan, dibentuk, dirawat, dikasih makan sampai kita kuliah. Mereka berjibaku, siang malam bekerja untuk demi masa depan kita. Maksud Bapak begini, hargailah pengorbanan orang tuamu supaya engkau fokus kepada tujuanmu. Ya, benar ya? Hargai itu. Kalau kau nggak hargai itu, maka kau akan masa bodoh. Ya, hargai itu pengorbanan orang tuamu. Ingat, sekali lagi saya mau katakan, siapa masa depan orang tua kalian? Coba jawab dulu ya. Siapa masa depan orang tua kalian? Anaknya, saudara. Kalau mereka sudah tua, siapa yang merawat? Ya, Muhammad Kevin, siapa yang merawat orang tua nanti kalau sudah tua? Anak, Pak. Anak, tetangga atau paman? Tidak. Kita ya, Vivi ya, Vici ya. Anaknya. Makanya orang tua memperjuangkan kalian supaya nanti di masa tuanya dia bisa ada merawat, melihat, menjaga, dan melindungi. Maka kamu, saudaraku, teman-teman, mencintai orang tua. Bukan di waktu masa mudanya kita mencintai, tapi masa tuanya itu yang terindah. Itu. Karena kami di dalam firman Allah katakan begini, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan berbahagialah hidupmu. Berarti teman-teman tidak menghargai, menghormati orang tua, maka masa depan kita sendiri yang akan merubah hal yang tidak baik. Oleh karena itu, fokuslah. Ingat itu pengorbanan orang tua supaya kalian itu terhindar dari pergaulan-pergaulan yang lain. Oke ya? Yang berikutnya adalah, ya teman-teman harus ingat. Saya mau katakan bahwa ingat, doamu, ya, doamu, ibadahmu, hubunganmu dengan Tuhan harus kalian perbaiki. Ya, harus perbaiki hubungan kalian dengan Tuhan. Keyakinan kita masing-masing. Kalau kamu hanya doanya, sholatnya hanya 2-3 kali satu hari, kenapa tidak kau lakukan untuk berkali-kali? Kenapa harus kita ya kurangi doa kita? Kalau bisa kita berdoa setiap saat, kenapa tidak? Kita lakukan pelipat gandaan itu untuk menjembatani hubungan kita dengan Tuhan lebih intim, lebih kuat, lebih keras. Ya kan? Ingat hubungan dong. Hubungan imanmu kepada keyakinanmu kepada Tuhan. Kalau kau soleh, kalau kita taat kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita akan dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Ya? Jadi segala sesuatunya itu kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang paling inti. Oke? Supaya apa? Supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan itu. Jadi, maka kita nanti fokus. Ketika kita fokus, enak kalau fokus ya. Jadi ingat, pergaulan yang bebas merusak kebiasaan buruk. Orang yang bergaul dengan orang yang bebas akan malang hidupnya. Ya. Oleh karena itu, lepaskan diri kalian dari pergaulan yang bebas. Bergaullah kepada orang yang bisa untuk memotivasi kalian. Memotivasi, mendorong, ya, memberikan pandangan-pandangan yang positif, membangun diri kita. Itu yang sebenarnya. Ya, itu yang sebenarnya. Nah, itulah yang kalian dekati. Makanya saya katakan tadi, pergaulan yang bebas tanpa kita bijak akan merusak pikiran mental kita sampai kepada masa depan kita. Cobalah carilah teman-teman yang bijak ya, yang takut Tuhan, yang bisa kamu bergauli. Kalau memang sudah aneh-aneh, sudah mulai kalian pisahkan diri kalian. Kenapa saya katakan seperti itu? Waktu saya sekolah, ya berapa orang kami satu kampung.
hanya saya sendiri yang tamat dari SMA. Semua teman-teman saya ada. Saya juga waktu itu pemain musik, pemain ini, pemain tuak. Tapi setelah itu saya belajar. Semua teman-teman saya tidak jadi sekolah, lari. Mereka pergi ke daerah mana. Cuma aku tinggal. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa seperti ini jadi dosen oleh karena saya dengar dan taat saya kepada orang tua saya. Waktu bapak saya dan mama saya menangis, Alben, selesaikan sekolahmu. Fokuslah kau dulu. Teman-temanmu sudah pada pergi. Jangan ikutin itu. Melihat air mata orang tua saya itu saya menangis. Saya terharu. Kenapa? Karena siang malam mereka bekerja untuk demi saya. Masa depan saya. Maka hari ini kalau boleh saya di depan saudara-saudaraku yang kekasih, itu karena doa orang tua. Oleh karena pengorbanan orang tua, oleh karena aku mendengarkan suara jeritan hati nasihat orang tuaku. Ya, oke. Ingat, taat tunduklah kepada orang tuamu, maka engkau akan mendapat bagian yang engkau cita-citakan itu. Apapun agamamu, apapun kepercayaan saya kita semua, bila engkau mengasihi, taat kepada orang tuamu, itu akan membawa engkau masuk dalam kesuksesan. Itu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Karena berbicara mengenai pergaulan masa ini. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya ya Pak ya. Sangat bermanfaat buat kita. Terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk bisa jadi bagian narasumber kami ya Pak Alben. Semoga dari apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi keilmuan yang bermanfaat ya Pak ya. Khususnya untuk diri kita masing-masing Pak, dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan untuk bisa menjadi inspirasi keilmuan, terutama dalam pemahaman agama Pak. Terima kasih atas waktunya dari saya dan teman-teman, sudah menjadi inspirasi kita sama narasumber kita Pak. Semoga Bapak sehat selalu dan mungkin saya juga sampaikan, ya, mohon maaf kalau ada kekurangan kelemahan saya tadi sampaikan, itu mohon maaf ya. Ada sudah sangat kekurangan dan cukup buat kami. itulah menurut pandangan saya, pandangan iman saya, tentu apa yang saya miliki itu yang saya sampaikan buat kalian ya. Ya. Jadi harapan saya buat kalian, kalian harus sukses, kalian harus berhasil. Itu kerinduan hati saya dan doa saya. Saya bersyukur, berterima kasih kalian boleh bersama-sama dengan saya melalui job ini. Kan begitu ya. Terima kasih banyak ya. Saya akan dengarkan kalian nanti harus sukses dan berhasil. Kalian yang belum nikah dan yang lain harus punya suami yang baik. Laki-laki punya istri yang baik. Jangan asal-asalan. Oke? Carilah yang baik. Cari. Pokoknya yang baik. Nanti saya akan dengar buat kalian nanti. Wow, mantap, bagus. Saya senang, saya terharu kalau begitu. Kalau saya dengar kalian sukses dan rumah tangga kalian dapat suami dan istri yang baik. Yang soleh, yang taat, yang takut Tuhan. Dapat pekerjaan yang baik ya. Ya, terima kasih Bapak atas doanya. Oke, baik Pak, mungkin cukup sampai sini apa ya pertemuan kita. Mungkin kita akhiri aja ya Pak ya. Oke, silakan. Terima kasih. Bapak, terima kasih banyak. Selamat siang, selamat beraktivitas dari kami semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih sama-sama. Iya, udah ya, Dit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Hanif Kurniawan, Eskom, yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Ustadz sekaligus membantu kami dalam menyelesaikan tugas mata kuliah kami. Saya Ferry, dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 teman saya yang nanti akan menyampaikan sedikit pertanyaan ke Ustadz. Namun sebelumnya Ustadz, kami mohon maaf karena ada keterbatasan waktu kami dalam diskusi pertanyaan ini, jadi nanti mohon untuk jawabannya cukup singkat saja ya Ustadz, karena sekali lagi waktu kami terbatas begitu. Izin mungkin untuk mempersingkat waktu, boleh langsung kami mulai Ustadz? Bisa langsung. Baik. Jadi silakan untuk pertanyaan pertama dipersilahkan, nanti langsung saja di floor ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Ya.
Siapa yang bentar sambil balas WA nih, maaf ya. Gitu Ustaz mau nanya. Halo. Bentar. Ya, ya, ya. Suara saya kedengeran? Kedengeran nggak? Ya, kedengeran Ustaz. Baik, baik. Suara saya juga kedengeran Ustaz. Kedengeran jelas, jelas. Saya mau nanya, menurut Ustaz mengapa ada penciptaan dunia dan perbedaan agama? Itu aja. Pertama itu. Iya, itu dulu sih Ustaz. Langsung jawab atau gimana? Boleh? Langsung jawab ya. Nanti ada pertanyaan selanjutnya ya. Ya, baik. Sebelum mulai saya mau coba jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sebelum saya jawab, saya mau tahu dulu nih. Ini siapa aja, dari mana, dan ada perlu apa kok keroyokan nanya saya ini. Oh ya Ustadz, kami mahasiswa Universitas Pelita Harapan, Ustadz. Jadi dalam mata kuliah kami diminta untuk diskusi dengan tokoh agama. Nah, salah satunya kami dapat tugas dengan tokoh agama Islam di sini. Jadi kami membutuhkan gitu keterangan atau jawaban dari Ustadz perihal pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti kami sampaikan begitu. Oh gitu ya, tugas agama ya. Iya, betul. Baik. Jadi kalau tokoh agama, Kevin itu tokoh agama juga sebenarnya. Cuman belum terkenal aja deh. Baik. Ini singkat aja waktunya ya, karena kita juga banyak keperluan lagi ya. Jadi maaf saya baru bisa sempat karena tadi baru pulang. Baik, tadi pertanyaannya kenapa Allah menciptakan alam semesta dan ada banyak agama gitu ya, perbedaan agama ya. Betul ya? Ya, betul. Ya. Baik, untuk ini karena masalah agama ya, jadi kita juga sebenarnya nggak boleh asal bicara gitu kan, bicara asal menjawab masalah agama karena repot nanti tanggung jawabannya di hadapan Allah. Baik, kalau tadi pertanyaannya kenapa Allah menciptakan alam semesta? Jadi Allah itu punya nama ya, Al-Khaliq. Al-Khaliq itu pencipta. Ya. Allah itu mencipta. Tugas pencipta adalah menciptakan. Pencipta itu ada dua. Ini sedikit saya tambah agak melebar dikit, biar tahu juga teman-teman. Jadi pencipta itu ada dua. Yang menciptakan sesuatu yang baru, benar-benar baru, atau yang sudah ada diciptakan lagi. Yang sudah ada ciptakan lagi, contohnya apa? Ada kayu, sudah ada kayu, diciptakan menjadi meja. Nah, itu namanya orang pencipta meja itu, meja dari kayu udah ada. Tapi ada juga yang benar-benar tidak ada sebelumnya. Dan itu Allah kuasa seperti itu. Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya, tidak ada sama sekali. Alam semesta itu tidak ada, sebelumnya tidak ada sama sekali. Jadi Allah mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar tidak ada, menjadi ada. Karena Allah Al-Khaliq. Nah, lawan Al-Khaliq adalah makhluk. Makhluk adalah sesuatu hal, semua hal selain dari Khaliq dan dari pencipta. Jadi selain dari Allah itu, selain Khaliq adalah makhluk. Kita nih manusia makhluk. Debu itu makhluk, batu, langit, bumi, matahari itu semua makhluk. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran ya, jadi Allah berkata dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, pasti Allah itu menjelaskan. Di dalam surat At-Tolak ya, untuk dasarnya, surat At-Tolak ayat terakhir ayat 12, Allah berfirman, saya bacakan ya, untuk menguatkan dasar kita. Allah berfirman di situ, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun Tatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Artinya apa? Allah menciptakan 7 langit dan bumi
yang juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa. Ya, jadi agar mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan alam semesta itu agar kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Pencipta. Agar kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah menciptakan langit dan bumi untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu tadi Al-Khaliq, Maha Pencipta, Maha Berkuasa, menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya. Termasuk dari alam semesta, kalau bicara alam semesta, maka manusia adalah bagian dari alam semesta. Makhluk Allah juga ya. Kalau itu dikatakan ya, yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, khalaqtul jinna, jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku ya. Jadi tujuan tadi alam semesta diciptakan, manusia diciptakan itu adalah untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah adalah Khaliq, Maha Pencipta yang harus disembah dan pantas disembah. Jadi itu tujuan manusia yang jelas adalah untuk beribadah. Kita tuh untuk beribadah, sebenarnya kita di hidup ini untuk beribadah. Kita kerja, kita makan, kita main itu selingan aja. Ya, kita selingan. Intinya adalah kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Singkatnya seperti itu, teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan singkatnya namun padat gitu ya. Iya. Langsung aja mungkin langsung. Pertanyaan kedua. Oh yang kedua yang agama ya. Kenapa Allah menciptakan banyak agama? Betul. Yang kedua ya Ustadz. Ya, tentang itu, tentang benar. Betul Ustadz, namun akan disampaikan oleh penanya nomor 2 gitu. Oh gitu, ya baik-baik. Iya. Maaf Ustadz, sebelumnya mau ngeralat tadi pertanyaan yang nomor 1 tuh belum jelas untuk jawabannya karena tadi Dwiki menyampaikan menanyakan 2 poin sebenarnya. Mengapa ada penciptaan dunia dan perbedaan agama, itu untuk pertanyaan dari Dwiki gitu. Itu mungkin di-clearkan dulu kali ya Ustadz sebelum ke saya. Terima kasih. Baik ya, maksudnya itu. Jadi yang kedua kan perbedaan agama ya. Jadi yang penciptaan dan kenapa ada perbedaan agama atau Allah menciptakan banyak agama, benar nggak? Pertanyaan begitu ya. Ya. Baik. Kalau pertanyaannya mengapa Allah menciptakan banyak agama? Itu menurut saya kurang tepat. Kalau Allah menciptakan banyak agama, taruhlah 5 agama di kita. Benar nggak pertanyaannya? Masuk nggak pertanyaannya? Izin ralat Ustadz, tadi pertanyaan spesifiknya mengapa ada penciptaan dunia tadi kan udah dijawab ya, kemudian dan perbedaan agama berarti bukan Allah yang nyiptain perbedaan agama gitu di sini. Iya baik. Ya makanya kalau saya bilang kalau pertanyaannya kenapa banyak agama, saya bilang kurang pas. Tapi kalau ada perbedaan agama, ya itu manusia yang membedakan itu manusia ya. Jadi kalau bicaranya bukan Allah yang menyebabkan, bukan Allah yang membentuk, itu benar. Pertanyaannya kenapa ada perbedaan agama? Kalau kita melihat Allah itu menciptakan satu agama, sebenarnya satu agama, yaitu Islam, ya kan? Jadi Allah hanya menerima satu agama dari Nabi pertama, manusia pertama Nabi Adam sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu agama adalah agama tauhid yang Allah turunkan. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Jadi diciptakan agama Islam itu untuk mengesahkan Allah, agama tauhid disebutnya. Mungkin dulu bukan Islam namanya, agama tauhid sebutnya. Tapi tetap tujuannya adalah satu, untuk menciptakan, untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada Nabi Musa, ya, dan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, itu semuanya itu mengemban risalah untuk mengesahkan Allah. Akan tetapi itu tadi manusia itu bisa dikatakan apa ya, melencengkan ya, melenceng dalam hal ajaran agama itu, mereka membelot lah. Kita tahu agama Kristen itu tidak ada di keterangan bahwa
agama Kristen, agama apalagi agama itu agama samawi, agama turun dari langit, apalagi agama-agama yang baru itu jelas-jelas lebih-lebih tidak ada lagi. Dan kenapa perbedaan itu? Manusia itu kan dari masih dalam alam ini sudah menyaksikan ya. Kalau bala syahidna, kami menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan kami, Islam itu agama kami. Tapi kan yang menyebabkan adalah orang tuanya, yang menyebabkan manusia bisa menjadi agama Nasrani atau Yahudi. Itu dari orang tuanya yang salah dalam didikannya. Padahal kita dulu bersaksi, menyaksikan bahwa kita itu agama kita Islam, Allah itu Tuhan kita. Tapi itu lingkungan ya, bisa dari orang tuanya yang juga mengajarkan agama yang berbeda dari yang sebenarnya kita sudah menyaksikan bahwa kita itu Islam, kita itu Muslim. Seperti itu kurang lebihnya. Lanjutnya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian apa yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam dosa? Baik, dosa ya, dosa. Jadi kita hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya. Kita tahu ada makhluk Allah yang namanya malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang mulia. Ada Allah ciptakan iblis. Itu makhluk Allah yang paling hina. Nah, Allah ciptakan manusia itu sebenarnya itu adalah makhluk yang terbaik, ciptaan Allah yang terbaik. Kenapa? Karena malaikat itu tidak punya nafsu, dia hanya punya ketaatan. Dia tidak ada pilihan, dia hanya taat pada Allah. Tidak punya potensi jahat, nggak punya malaikat itu. Kebalikannya iblis itu tidak ada ketaatannya. Dia pasti jahat, ya, pasti buruk. Dan manusia itu punya dua potensi, Dia bisa baik, dia bisa buruk. Diberi kebebasan untuk memilih itu oleh Allah Azza wa Jalla, diberi ujian. Jika manusia bisa baik, ya, padahal dia punya potensi buruk, bisa punya sifat setonia, sifat-sifat iblis, maka dia akan melewati level malaikat. Sebenarnya manusia bisa melewati level malaikat, lebih sempurna dari malaikat jadinya, karena dia punya daya tarik keburukan. Itu manusia sudah biasa. Akan tetapi manakala manusia berbuat dosa maksiat, berarti dia punya potensi malaikatnya kalah dengan potensi setonnya. Maka itu dia lebih buruk, ya, dari setan lebih buruk. Nah, itu akan membawa dia kepada dosa dan menyebabkan masuk ke dalam neraka. Dan itu adalah terpengaruh dari iman. Ya. Barang siapa orang yang beriman, yang meyakini Allah, meyakini hari akhir, ya, dia mau menahan nafsunya, bisa mengekang nafsunya, insya Allah dia akan terhindar dari maksiat, terhindar dari dosa, dia insya Allah masuk surga. Jadi orang berbuat dosa, orang maksiat itu karena dia tidak lemah iman. Ya. Karena iman itu dikatakan yazidu wa yankus, naik dan turun. Jadi saat iman turun, orang bisa berbuat dosa, bisa lupa kepada Allah, bisa lupa terhadap adanya neraka, adanya hukuman. Tapi saat imannya naik, yazid, ya naik, maka imannya akan tambah, dia akan berusaha untuk beribadah, ingat kepada Allah, menghindari dosa, ya, menghindari maksiat. Seperti itu, kurang lebihnya. Gimana? Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 3, dipersilakan. Mohon izin Pak Ustadz. Silakan, Kevin. Mungkin melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya. Mungkin apa itu iman yang sesungguhnya di dalam agama Islam, Ustadz? Iman ya. Teman-teman tahu rukun iman nggak? Tahu ya, hafal ya? Tahu Ustadz. Ya. Baik, iman itu kan di hati ya.
Iman itu keyakinan kita kepada Allah. Kalau rukun imannya kita tahu ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, segala macam. Jadi iman itu adalah sebagai fondasi kita dalam menjalani hidup. Harus punya iman, dan jangan cuma punya, tapi kuat. Tadi saya sempat singgung yang pertama ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Itu manusiawi. Karena kita punya potensi sifat-sifat setan gitu ya. Kalau iman kita lemah, maka kita akan mudah untuk tergoda, ya, berbuat maksiat, berbuat zolim kepada orang lain. Tapi kalau kita beriman, iman kita kuat, itu akan menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Jadi iman itu, kalau saya mengatakan ya, sebagai bekal hidup kita. Al-imanu yazidu wa yanqus, naik dan turun. Dan iman bisa naik itu dengan ketaatan, dan turun dengan maksiat. Jadi saat kita maksiat, iman kita akan turun tuh. Bikin macet walaupun kecil, itu modal untuk iman turun. Tadi saat kita taat, ya, itu iman kita akan naik, akan bertambah. Seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz. Baik Ustadz, tinggal 2 pertanyaan tersisa lagi. Silakan pertanyaan keempat dan nanti bisa langsung ke pertanyaan terakhir. Oke, baik Pak Ustadz, sebelumnya izin bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya, kira-kira dalam agama Islam itu siapa saja orang yang berhak untuk masuk ke surga? Dan juga hal apa yang dilakukan bagi kita agar masuk surga selain dengan beribadah seperti itu? Terima kasih, Pak. Gitu ya. Pertanyaannya bagi orang Islam siapa yang berhak ke surga gitu ya? Nah, ya, itu sudah betul, jelas. Semua orang Islam itu berhak ke surga. Semua orang Islam berhak ke surga. Jadi Islam itu kunci pertama tuh. Kunci pertama masuk surga itu pasti Islam. Syahadat. Itu kunci utama. Mau kita baik, mau kita sopan, mau kita beramal baik, tapi kalau nggak Islam itu nggak akan masuk surga. Ya, kita harus yakin. Nah, ini iman nih. Harus mengimani, meyakini bahwa kunci utama masuk surga adalah Muslim. Syahadat. Ya. Jadi mau itu dia jahat, mau itu dia dosanya banyak, ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa kita akan tetap masuk surga. Walaupun mungkin prosesnya nanti dihukum dulu nih, disiksa dulu nih di neraka, dicuci dulu, ibarat piring kotor dicuci dulu. Makin banyak dosanya, makin keraknya makin tebal kan, nyuci juga makin kencang tuh. Tapi karena kita punya secuil iman dalam hati kita, insya Allah pasti kita masuk surga. Dan bisa jadi ada amal kecil yang kita lakukan, tapi itu malah bisa membuat kita masuk surga. Mungkin pernah dengar cerita yang seorang pelacur ya. Seorang pelacur, dia lihat anjing kehausan, lalu dikasih minum, itu bisa membawa dia ke surga. Nah, itu jelas karena dia bertauhid, dia percaya kepada Allah. Yang berikutnya itu dulu. Jadi semua orang Islam itu berhak ke surga. Lalu bagaimana biar kita masuk surga? Ya, kita harus beriman. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 25, Allah berfirman. Nah, ini buat kita juga, buat motivasi kita untuk kita beriman pada Allah, biar kita membayangkan surga itu, biar kita semangat beribadah, semangat berbuat baik. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Artinya apa? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman gitu. Kabar gembira ya. Wa basyiril ladzina amanu ya. Kabar gembira kepada orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Jadi beriman dulu tuh. Beriman berarti kan Islam, beriman kepada Allah berarti dia Islam. Dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Ya, mereka telah diberi yang serupa itu buah-buahan, kenikmatan. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Nah, ini. Dan mereka kekal di dalamnya.
Jadi kayak Kevin nih, ya kan, mungkin gue punya jodoh nih, masuk surga dia, itu dapat pasangan-pasangan yang pasang-pasangan pin, jadi banyak malah yang halal yang dan mereka kekal di dalamnya. Itu surga, kenikmatan surga yang diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat kebajikan. Jadi kalau kita masuk surga, pertama adalah kita harus Islam, kita beriman, ya, kita menghindari maksiat, kita berbuat kebajikan. Itu makin mendekatkan kita untuk masuk kepada surga Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian. Selanjutnya. Oke, satu pertanyaan terakhir lagi Pak Ustadz. Izin. Pertanyaan terakhir dan pertanyaan penutup, saya dan teman-teman minta kira-kira apa saran dari Bapak kepada kami sebagai mahasiswa agar dalam pergaulan dalam masa kini yang buruk gitu. Ada saran nggak kira-kira dari Pak Ustadz? Seperti itu. Terima kasih. Saran nih. Sarannya didengar nggak nih? Ya, memang sekarang itu udah dikatakan akhir zaman ya, akhir zaman. Jadi fitnah di mana-mana, zaman fitnah. Yang gampangnya sih gini, kalau kita, ya idealnya adalah kita pasti harus ngaji. Karena dari ngaji itu dapat ilmu, dan kita nanti, karena banyak yang kita nggak tahu tuh, semakin kita nggak ngaji, makin banyak yang kita nggak tahu. Atau semakin kita belajar, makin banyak yang kita tahu, kita nggak tahu. Yang pertama harus ngaji. Kalaupun nggak ngaji, saran saya, cari temen yang rada soleh lah, soleh-soleha. Cari temen yang rada soleh. Bagus-bagus lagi kalau punya temen yang soleh dan berilmu. Karena nggak semua orang soleh itu berilmu. Ya. Karena soleh kan lebih kepada perbuatan ya. Dia alim, bukan alim. Sebenarnya alim itu bukan orang soleh, alim itu orang berilmu. Cuman di masyarakat kita, alim itu orang yang rajin sholat, rajin puasa, dia anggap alim. Itu bukan alim, itu soleh. Kalau sholat itu siapa aja bisa. Kevin tuh bisa soleh, Kevin sholat Jumat jam 11 sudah ke masjid, itu dia soleh tuh, tapi belum alim, ya kan? Atau Kevin sholat Jumat nih, jam 11.40 udah azan tuh, Jumat ya, dia jam 10:30 udah ke masjid, tapi duduknya di belakang tuh, itu dia nggak alim tuh, cuman soleh. Kalau alim, duduk di depan. Kenapa saya katakan itu? Karena ada ilmunya. Orang yang duduk di depan, sop terdepan itu, ganjarannya itu unta, ya kan? Sop kedua, sapi. Sop ketiga, kambing. Sop belakang tuh telur mungkin. Jadi dia nggak alim, nggak pinter. Cuman soleh doang, dia rajin sholat. Tapi nggak tahu tuh trik-triknya, tipsnya biar ibadahnya itu berkualitas. Ya. Jadi ngaji. Terus saran saya, cari temen. Karena dikatakan ya, mungkin bukan hadis atau pepatah Arab, temanmu adalah agamamu, dikatakan. Temanmu adalah agamamu. Karena mungkin teman-teman tahu ya, bagaimana besarnya pengaruh teman terhadap diri kita. Kalau tiap hari kita terpapar teman yang maaf ya buruk terus gitu, itu pasti kita akan sedikit-sedikit akan terpengaruh. Tapi kalau kita gaul dengan teman yang bagus, yang bisa mengingatkan kepada kebaikan, insya Allah kita juga sedikit banyak akan tertular, ya. Akan sedikit-sedikit nilai-nilai kebaikan akan kita masuk ke dalam perilaku kita juga. Jadi teman lah zaman sekarang tuh. Sama zaman sekarang kan zaman digital ya. Ya itu yang susah itu. Digital itu gunakan fasilitas yang Allah kasih berupa teknologi, informasi, pakai buat yang baik-baik. Sekarang tuh ilmu tuh banyak, ya. Kita nyari ilmu banyak. Handphone kita tuh sumber ilmu. Nyari apa aja tuh ada pasti di handphone. Mau nyari yang bagus, nyari yang buruk pasti ada. Nah, itu manfaatkan buat kebaikan. Karena zaman dulu itu ulama-ulama mau mencari satu hadis itu, dia bisa jalan berbulan-bulan ke suatu daerah, ke suatu negara hanya untuk mencari satu hadis. Hadis tentang misalkan tentang cara wudhu gitu, itu tuh bisa 6 bulan jalan darat, jalan kaki. Sekarang kita mau nyari apa aja coba, pertanyaan apa aja, cari di Google, pasti ketemu. Itu manfaatkan, ya. Karena itu bekal kita. Dan kita harus ingat bahwa hidup nggak selama-lamanya. Sekarang teman-teman masih pada muda nih kan, masih gagah, masih sehat. Tapi ingat itu nggak selamanya. Nggak terasa, waktu itu cepat berlalu, akan tua, akan lemah, akan sakit. Mungkin
dan akan menghadap Tuhan kita, dan akan ditanya semua perbuatan kita, pergaulan kita, omongan kita, itu akan ditanya, akan dihisap namanya, pertanggungjawabannya. Nanti akan dihisap. Maka dikatakan hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Hasibu anta yuhasibu. Jadi hisap dirimu, hitung-hitung kesalahanmu sebelum kamu nanti dihisap oleh Allah. Jadi kita tiap hari tuh mikir, saya udah ngapain nih, udah berbuat apa nih. Sebelum kita ditanya sama Allah nanti di akhirat, kita tanya dulu diri kita nih, ada kekurangan apa, kesalahan apa. Jadi biar kita bisa perbaiki, introspeksi. Jadi gitu ya. Jadi lebih ke cari temen yang soleh. Kalau ada temen yang soleh itu dideketin, jangan ditinggal. Itu hal yang mahal. Kalau nggak ada ya cari. Ya. Dan cari ilmu. Jangan cari ilmu yang salah tapi. Gitu kurang lebihnya. Baik Ustadz, jadi sekali lagi secara kesimpulan carilah ilmu, kemudian teman yang soleh. Ya. Kemudian terakhir tadi dengan kemudahan mungkin kemajuan teknologi seharusnya bisa membuat kita lebih gampang gitu ya mencari informasi yang ngaji tadi. Baik Ustadz, nggak terasa sebenarnya kita pengen lama-lama lagi Ustadz, pengen memperdalam, cuma sekali lagi karena keterbatasan waktu, jadi kami harus akhiri sampai sini ya Ustadz. Baik. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bantuan Ustadz atau diskusi ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Ustadz bisa meninggalkan room ini, mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu, diperbolehkan. Kalau ada, sekali lagi Ustadz apabila ada agenda atau aktivitas lain boleh meninggalkan room ini. Ustadz, terima kasih. Baik. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kan kesan atau refleksi berdasarkan diskusi dengan dua tokoh agama. Yang pertama dari saya, Ferry Lamoha, berdasarkan pemahaman atas diskusi saya perlebar agar tidak berpikiran sempit dalam mengetahui bahwa pada dasarnya di dunia ini banyak sekali agama itu akan membahayakan masa depanmu, sementara dari Pak Ustadz yang masih saya untuk selalu oleh karena itu akan menjaga sikap dan juga mungkin bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya kalau refleksi dari saya sendiri setelah mewawancarai dua tokoh agama yang berbeda, saya dan teman-teman yang lain juga bisa lebih pikirannya lebih terbuka, lebih tahu tentang dua agama yang berbeda. Lalu juga kita bisa menghormati keanekaragaman dari dua agama tersebut dan juga kita bisa lebih tahu hal yang mendalam dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sampaikan. Lalu juga nanti kita sebagai mahasiswa bisa mempraktikkan nilai-nilai positif dari dua agama yang sudah kita wawancarai dan juga nanti kita bisa lebih menjadi pribadi yang toleran sebagai mahasiswa dan juga dalam hal ini kita bisa memperdalam hal spiritual kita semua gitu. Itu sih refleksi diri dari saya. Selanjutnya silakan. Baik, selanjutnya refleksi diri. Kalau bagi saya antara dua tokoh agama yang telah kami wawancarai, itu mungkin pikiran saya menjadi lebih terbuka mengenai keberagaman agama yang terutama ada di Indonesia. Kemudian kenapa manusia ada, kenapa manusia bisa melakukan dosa atau segala macam, itu pikiran saya menjadi lebih terbuka dan tentunya menjadi lebih tolerir kepada agama-agama yang lain gitu. Intinya menjadi saling menghormati. Terus juga sebagai poin terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, kita juga harus lebih
berpikir dalam memilih teman gitu. Kita milih teman yang bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik gitu, jalan yang benar. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian perspektif atau refleksi pribadi saya setelah wawancara ini adalah menghargai kompleksitas dan keragaman keyakinan agama. Meskipun ada perbedaan dalam interpretasi, tujuan utama setiap agama adalah mendorong kebaikan dan spiritualitas seperti itu. Dan pemahaman atas pengalaman saya ini bahwa dialog antar agama dapat memperkaya perspektif pribadi dan saling menghormati dalam keberagaman agama seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah refleksi dari anggota kelompok kami. Saya kira cukup sekian. Udah, dikat ya Din tadi kayaknya lucu deh.